Ada yang berpendapat bahwasanya kan hari Jumat mereka akan lebaran. Ada juga yang menunggu pendapat, atau ada yang berpendapat nanti di hari Sabtu, Ustaz. Apakah boleh salah seorang di antara kita, Ustaz, ini nanti di hari Jumat dia tidak berpuasa, tapi sholat Idnya, Ustaz, nanti di hari Sabtu, Ustaz? Kira-kira bagaimana, Ustaz? Iya, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam penentuan awal masuknya Ramadan dan awal masuknya bulan Syawal, yaitu hari Idul Fitri, penentuannya adalah dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Ini pertama, poin pertama yang harus kita pahami bersama, bahwa Nabi SAW memerintahkan kita untuk berpuasa dan berhari raya itu dengan melihat hilal. Dan jika kita perhatikan, Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah, maksudnya berhari rayalah dengan melihat hilal. Kemudian setelah itu Nabi katakan, fa in gumma alaikum, jika hilal itu terhalangi, ya, tutupi dari kalian. Apa yang kita pahami dari perkataan Nabi SAW, jika hilal itu tertutupi? Yang kita pahami adalah hilal itu sudah ada tapi dia tertutupi. Bisa dipahami jemaah sekalian? Karena Nabi mengatakan fa in gumma alaikum, jika hilal itu tertutupi, berarti kemungkinan ada, sudah ada. Kemungkinan adanya ada, ya. Tapi Nabi katakan tertutupi. Seandainya dia tidak ada, maka tidak perlu Nabi katakan tertutupi. Tapi ketika Nabi katakan kalau hilal itu tertutupi, berarti kemungkinan hilal itu sudah ada, tapi kemudian tertutupi oleh awan gelap, misalnya tidak terlihat, maka Nabi memberikan solusi kepada kita. Kenapa kita mau lari dari solusi Nabi SAW? Jemaah sekalian, solusi Nabi adalah solusi yang dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berucap dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Solusi dari Nabi sama dengan permisalan, contoh lain supaya kita lebih paham. Ketika Nabi memberikan pengabaran kepada Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, maka kalian akan melihat perbedaan yang begitu banyak. Apakah Nabi diam? Nabi masalah kemudian Nabi tidak memberikan solusi? Nabi berikan solusi setelah itu. Ada masalah, ada solusi dari Nabi. Nabi katakan fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan aku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajidh, gigit dia dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara yang baru bid'ah itu adalah sesat, kata Nabi. Jadi ada masalah, Nabi berikan solusi. Supaya apa? Supaya umat tidak kacau. Ketika ada masalah, ada solusinya, maka umat tidak akan kacau. Begitu pula yang tadi, ketika Nabi mengatakan kalau hilal itu tertutupi, Nabi tidak diam. Seandainya tertutupi kemudian Nabi katakan tertutupi baru Nabi diam, kacau umat. Apa yang harus kita lakukan? Ternyata Nabi berikan solusi. Fa'akmilu iddata sya'bana 30 yauma, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau Syawal, maka sempurnakanlah bulan Ramadan menjadi 30 hari. Sudah solusi dari Nabi, mudah dan semua orang mampu untuk melakukannya, ya. Semua orang mampu melakukannya, orang awam, orang yang tidak awam, orang di pedesaan, orang di kota, semua mampu untuk melakukannya. Maka ini adalah solusi terbaik dari Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau ada misalnya orang yang berpegang dengan, mohon maaf, berpegang dengan hisab misalnya, lalu kemudian, ya, karena ini adalah amal jama'i, karena ini adalah ibadah yang sifatnya massal, ibadah yang sifatnya bersama-sama, maka saya akan sholat bersama dengan pemerintah, ketentuan pemerintah. Tapi karena menurut hisab bahwa besok ini sudah terlihat hilal, maka besok saya tidak akan berpuasa. Pertanyaannya, besok tidak berpuasa itu mengambil metode ru'yah atau hisab? Jawabannya mengambil metode hisab. Mengambil metode hisab ini, apakah inilah yang sudah sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna hadhil ummah ummatun ummiyah. Umat ini adalah umat ummiyah, umat yang la taktub wa la taqra, umat yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ya, apalagi menghitung. Dalam artian umat ini Masya Allah, sejak ulama zaman terdahulu mereka sepakat dengan ru'yatul hilal. Nanti datang zaman belakangan, baru kemudian ada metode-metode hisab dengan berbagai macam dalil, mohon maaf, yang kemudian terkesan dipaksakan. Jemaah sekalian, kata para ulama kita, ini juga jawaban yang luar biasa, ya, seperti jawaban Ustaz Yusron kemarin pada siang. Beliau katakan, andainya metode hisab itu adalah metode yang tepat, maka tidak akan mungkin berbeda. Bisa dipahami jemaah sekalian? Maka tidak akan mungkin berbeda. Artinya apa? Jika ada dua kelompok yang menggunakan metode hisab yang sama, tapi ternyata hasilnya berbeda, itu menunjukkan metode tersebut bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mau bukti bahwa ada perbedaan? Persis menggunakan hisab, dan mohon maaf, Muhammadiyah menggunakan metode hisab, tapi ternyata ada waktu di mana mereka berbeda padahal menggunakan metode yang sama. Ya. Ada waktu di mana mereka berbeda padahal menggunakan metode yang sama. Ini menunjukkan bahwa metode tersebut bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita berpegang teguh dengan wahyu dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi, yaitu dengan menyempurnakan puasa menjadi 30 hari jika tidak terlihat hilal, dan itu kita menunggu keputusan pemerintah. Yang sebenarnya jemaah sekalian, ini agak panjang ya, mohon maaf. Yang sebenarnya kasusnya begini. Jika hal yang seperti itu, semestinya itu diterapkan pada saat pemerintah menggunakan metode hisab. Jikalau pemerintah menggunakan metode hisab dalam penentuan Ramadan, dalam penentuan Idul Fitri misalnya, lalu kemudian dengan metode hisab tersebut pemerintah umumkan misalnya besok hari raya, sementara kita melakukan penelitian melihat hilal dan kita tidak melihat hilal, maka pada kondisi seperti itu kita diperintahkan untuk mengikuti pemerintah sholat tapi dalam keadaan berpuasa. Itu semestinya penerapannya, ya. Kita mengikuti pemerintah, kenapa? Karena ini sifatnya amal jama'i, sifatnya ibadah yang sifatnya massal, ibadah yang sifatnya kita kerjakan bersama, maka kita ikut sholat bersama dengan pemerintah meskipun kita yakin hari itu kita masih tetap berpuasa. Kenapa kita masih tetap berpuasa? Karena kita belum melihat hilal, sudah melakukan penelitian, melakukan ya ru'yatul hilal dan sebagainya. Kita dan orang lain hampir semuanya tidak melihat hilal, maka mereka yakin hari raya nanti hari Sabtu, tapi karena pemerintah menetapkan dengan metode hisab, maka kita ikut pemerintah untuk sholatnya. Adapun puasa kita tetap berpuasa. Semestinya itu yang diterapkan, bukan justru dibalik.